Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Rasul mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau. Para sahabatku yang berbahagia, berdakwah adalah salah satu identitas seorang muslim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billahi walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Para sahabatku yang berbahagia, penyematan gelar umat terbaik atau khairah ummah merupakan tanda bahwa berdakwah adalah salah satu pembeda kaum muslimin dengan umat lain. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Beliau menyebutkan bahwa pujian Allah untuk umat ini, umat Islam, umat mukmin, dengan menggelari mereka sebagai umat terbaik adalah kabar gembira untuk mereka. Hal tersebut karena selain mereka beriman untuk menepati seluruh ketetapan Allah, mereka juga mengajak yang lain untuk beriman dengan cara memerintah yang baik, menyuruh yang baik, dan mencegah yang lain dari kemungkaran. Juga yang menjadikan mereka umat terbaik adalah usaha mereka untuk berdakwah demi terhindarnya umat dari kesesatan dan kemaksiatan. Maka jadilah mereka umat terbaik di antara manusia yang lain. Para sahabatku yang berbahagia, namun seringkali kegiatan mulia ini rusak karena ulah sebagian penyeru atau pendakwa yang tidak meneladani Rasulullah dalam berdakwah. Akibatnya tidak hanya dirinya tercela oleh orang-orang yang diajak, tetapi apa yang ia bawa yaitu Islam dan kaum muslimin turut memburuk di hadapan musuh Islam. Naudzubillah min dzalik. Makanya penting bagi setiap penyeru, bagi setiap pendakwah, sebelum menyingsingkan lengan menyeru umat kepada kebaikan, ia belajar bagaimana cara mendidik, cara membina, cara berdakwah, cara membimbing. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan teladan dalam diri Rasulullah di dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara berdakwah adalah bentuk keteladanan yang harus ditapaki oleh seorang pendakwah, seorang penyeru, sebelum ia mengharap kebaikan lebih dari hasil seruannya. Maka pertama kali dia harus memperbaiki bagaimana ia berdakwah, bagaimana ia harus menyeru.
Makanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas, kita akan memberikan gambaran dan faedah kepada kita semua tentang bagaimana etika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah. Maka hal yang pertama sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah, hal pertama yang kita harus perhatikan adalah mengikhlaskan niat di dalam berdakwah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Segala sesuatu itu, kata Rasulullah, tergantung dari niat, dan setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi berdakwah adalah salah satu amalan yang Allah puji para pelaku di dalamnya. Maka untuk menghasilkan pahala yang besar dari amalan yang tidak sederhana ini, penting untuk selalu mengikhlaskan niat kita dalam berdakwah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk meraih pujian manusia, para sahabatku, apalagi mengharapkan perbendaharaan dunia. Jadi itu yang pertama. Jaga keikhlasan kita, dan harus berhati-hati dari amalan yang tidak ikhlas. Sebab apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahu azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi haradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu, kata Rasulullah, yang seharusnya ia mencari ilmu untuk wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun ia niatkan untuk mendapatkan perbendaharaan dunia, maka ia tidak akan mencium bau surga di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya orang yang berdakwah tidak bisa lepas dari proses menuntut ilmu sebelumnya. Kegiatan menyeru kepada kebaikan yang mulia tidak bisa dicampur adukan dengan proses yang tidak baik atau proses yang disebut dengan ketidakikhlasan. Maka bekalilah diri kita ini dengan ilmu. Bekalilah diri kita ini dengan ulumuddin sebelum kita berdakwah. Jadi keikhlasan adalah hal yang sangat menjadi skala prioritas. Kemudian berikutnya untuk materi dakwah, para sahabat yang berbahagia, maka yang menjadi skala prioritas, yang menjadi hal yang utama dan pertama adalah tauhid, materi tauhid. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu sebelum Muaz berdakwah menuju ke Yaman. Beliau berpesan, sungguh kau akan menghadapi penduduk ahlul kitab. Hendaklah yang pertama kali kau berikan adalah ajakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika mereka sudah memahami hal tersebut, maka perintahkanlah mereka kewajiban sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Jika mereka sudah sholat, kata beliau kepada Muaz, maka ajaklah mereka untuk membayarkan zakat dari harta-harta orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada kaum fakir miskin. Jika mereka setuju, maka ambillah harta mereka dan berhati-hatilah dari harta berharga yang mereka miliki. Dengan demikian, hal yang pertama kali Rasulullah SAW perintahkan untuk kita sampaikan adalah ajakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi kesyirikan. Maka seorang dai, seorang penyeru, seorang pendakwah perlu memperhatikan masalah ini sebelum beranjak ke masalah besar yang lain. Kita lihat para sahabatku yang berbahagia, bahwa menghindari kesyirikan itu adalah menjadi hal yang
prioritas. Bahkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, man amila amalan asyraka fihi ghairi fahuwa lahu kulluh wa ana aghnas syuraka'i 'anil syirk. Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, barang siapa yang beramal dan dalam amalnya menyekutukan aku dengan selainku, maka aku tinggalkan ia bersama kesyirikannya. Sungguh aku tidak butuh terhadap orang-orang musyrik terhadap kesyirikannya. Para saudaraku dan saudariku yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, manifestasi dari sebuah keikhlasan adalah seorang hamba itu menjauhi kesyirikan. Sebagai bukti nyata bahwa tauhid yang ia persaksikan dalam kalimat syahadat adalah benar adanya. Pun dengan materi yang ia bawakan, yang ia sampaikan kepada umat, akan senantiasa berisi dua hal, yaitu anjuran berbuat baik, termasuk di dalamnya adalah tauhid, dan yang kedua peringatan dari berbuat buruk, termasuk di dalamnya adalah perbuatan syirik. Para sahabatku yang berbahagia, selanjutnya di dalam berdakwah, di dalam menyeru, di dalam menyampaikan kebaikan kepada umat, maka seorang penyeru, seorang pendakwah haruslah senantiasa memberikan perhatian terhadap sunnah. Kita lihat, kita mendengarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, kata beliau. Barang siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada dasarnya, tidak ada dasar perintah dari kami, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka fahuwa radd, maka akan tertolak. Maka sebagai salah satu dari dua syarat ibadah seorang hamba itu bisa diterima, yaitu yang pertama adalah mutaba'ah, yaitu mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah konsekuensi tauhid yang benar dari seorang hamba. Maka seorang yang memisahkan antara tauhid dan mutaba'ah hanya akan menuai kerusakan dari apa yang ia dakwahkan. Para sahabatku yang berbahagia, perhatian terhadap sunnah, tegar di atas sunnah. Dan kalau sudah tegar di atas sunnah di dalam berdakwah, maka di situ juga pasti anjuran untuk meninggalkan yang namanya bid'ah. Hadis yang cukup panjang bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu hari sholat bersama para sahabat. Kemudian beliau menghadap ke para sahabat dan memberikan nasihat atau wejangan yang dalam, membuat mata para sahabat itu menitik dan menyentuh lubuk hati mereka yang paling dalam. Kemudian salah seorang sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, ini seolah-olah adalah nasihat yang terakhir, nasihat orang yang hendak berpisah. Adakah wasiatmu untuk kami, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, tunduk dan patuh kepada para pemimpin kalian, walau seorang hamba sahaya. Sungguh orang yang hidup setelah aku meninggal kelak akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Maka pegang teguhlah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Istiqomahlah, konsistenlah berada di atas sunnah, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Maka berhati-hatilah dari perkara baru dalam agama, yaitu bid'ah. Karena sesungguhnya kullu bid'atin dhalalah, sesungguhnya segala bid'ah itu adalah kesesatan. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat.
Jadi bid'ah akan semakin menjauhkan seorang dari sunnah. Maka selayaknya bagi para dai, bagi para penyeru, bagi para pendakwah tidak segan menampakkan perkara sunnah dalam dirinya. Jauhkan bid'ah, hidupkan sunnah, jauhi bid'ah. Kemudian para sahabatku yang berbahagia, para penyeru, para pendakwah, para dai, ajarkanlah para mad'u kita, ajarilah umat kita dengan Al-Quran. Karena apa? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allam. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah. Hadis dari Utsman bin Affan, Rasulullah mengingatkan bahwa sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka seorang da'i tidak boleh lalai dari mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya kepada mad'unya, kepada khalayak, kepada umat. Bahkan dakwah tauhid yang ia bawa semakin kuat dengan semakin banyak hujjah yang tertanam dalam dirinya. Ya, tentunya yang dimaksud di sini adalah Al-Quran yang dia hafal. Maka aib bagi seorang pendakwah, aib bagi seorang penyeru, aib bagi seorang dai yang tidak menghafal Al-Quran, yang tidak memahaminya, serta tidak mengamalkannya. Kemudian berikutnya, di dalam kita berdakwah, maka hendaklah kita menahan diri kita dari tampil di depan umum, di depan khalayak sebelum waktunya. Jadi jangan serta-merta karena semangat yang menggebu-gebu, kemudian kepingin berdakwah di depan umat, di depan khalayak, walaupun itu dianggap sebagai sesuatu yang mungkin belum waktunya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu serta-merta dari seorang hamba, melainkan Allah akan mengangkatnya dengan mewafatkan para ahli ilmu, para ulama. Sampai tidak tersisa seorang alim pun dan manusia menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Lalu mereka ditanya, kemudian dia mengeluarkan fatwa tanpa ilmu. Mereka itulah sesat lagi menyesatkan orang lain. Artinya di sini bahwa jika memang kapasitas atau kualitas ilmu kita belum mumpuni, belum memenuhi syarat, maka jangan terlalu dini untuk menyampaikan, menyerukan dakwah. Saya memberikan ilustrasi Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tukang bangunan yang salah mendesain saja, itu kan hanya akan merubuhkan bangunan fisik. Masih terlalu konsekuensinya masih terlalu sedikit. Tapi kehancuran yang disebabkan oleh kecerobohan orang-orang bodoh dalam berfatwa, maka akan meluas ke seluruh permukaan bumi. Hadis yang saya sampaikan tadi di atas, bahwa kalau sudah Allah mewafatkan ulama, maka muncullah orang-orang bodoh yang memberikan fatwa. Mereka itu sesat lagi menyesatkan orang lain. Ini merupakan peringatan terkhusus bagi dai-dai yang masih kategori muda, yang belum kokoh dalam keilmuan, tapi terburu-buru, tergesa-gesa dalam menjawab ragam masalah agama. Ini juga yang perlu diperhatikan. Kemudian berikutnya yang harus diperhatikan para penyeru, para pendakwah adalah larangan menyampaikan hadis palsu. Banyak kita menyaksikan para penyeru atau dai, pendakwah, sampai dia menyampaikan hadis palsu sekalipun di hadapan para jamaah. Maka di sini kan dibutuhkan
lagi-lagi ilmu untuk memahami bahwa ini adalah hadis yang sahih, hadis yang hasan, hadis yang dhaif, dan hadis yang palsu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, la takdzibu alayya, janganlah engkau berdusta atas namaku, kata Rasulullah. Fa innahu man kadzaba alayya, barang siapa yang berbuat demikian, kata Rasulullah, fal yalid nar, maka akan dijerumuskan ke dalam api neraka. Nauzubillah. Maka seburuk-buruk perkataan tanpa ilmu adalah kedustaan atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mana mungkin seorang penyeru berbuat hal sedemikian nista seperti itu, yaitu memberikan kedustaan, mengeluarkan kedustaan atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara bagaimana? Dengan cara dia menyampaikan hadis palsu. Para sahabatku yang berbahagia, itulah sekilas metode dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita, terutama bagi mereka yang kepingin untuk menjadi seorang penyeru, seorang pendakwah. Sesungguhnya masih ada lagi tips-tips yang menjadi tambahan, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan. Demikian adanya, dan kami akhiri dengan ucapan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.